Salam penuh damai saudara-saudara yang saya kasihi dimanapun saudara-saudara semua, sahabat channel kabar-kabar baik berada. Terima kasih untuk menyaksikan kembali tayangan kami. Dan ini adalah janji saya untuk menyampaikan tentang Abraham. Ya, Abraham mempunyai anak-anak yang banyak gitu ya. Yang cukup kita kenal adalah Ismail dan Ishak. Namun seperti yang sudah saudara-saudara saksikan di tayangan yang lalu ya, ternyata Abraham juga memiliki anak-anak dari istri lain namanya Ketura. Nah, teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat, keluarga dari sahabat channel kabar-kabar baik, kali ini saya akan menyampaikan seperti janji saya yang lalu ya, dimana ada waktu di mana Abraham harus mempersembahkan suatu korban. Ya, ini adalah sebagai salah satu ibadah, salah satu upacara yang dilakukan oleh Abraham untuk menuruti atau mentaati perintah Tuhan, perintah Yahweh. Tentu saja ibadah semacam ini juga dilakukan oleh orang-orang di sekitar Abraham pada waktu itu. Dan persembahan demi persembahan dilakukan pada kepercayaan yang lain ya, kepada Tuhan mereka atau dewa mereka, kepada berhala-berhala yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar Abraham. Karena itu ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk melakukan persembahan korban, nah, ini adalah hal yang sudah lazim di sekitar atau masyarakat yang ada di sekitar Abraham. Namun kita akan melihat siapa yang dikorbankan oleh Abraham. Tentu konteks korban saat ini adalah korban secara keseluruhan gitu ya. Kita akan menyaksikan di bagian yang pertama, yaitu ternyata Ismail itu dikorbankan 2 kali. Kita akan saksikan ya, dari Kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-6 itu korban sebagai korban yang pertama. Ya. Jadi Ismail dikorbankan yang pertama kali oleh Abraham ya, boleh dibilang begitu. Nah, kita baca aja. Adapun Sarai, dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Jadi Hagar ya pada waktu itu masih mengandung Ismail ya, belum lahir. Tapi Ismail yang dalam kandungan ini sudah mengalami penindasan. Jadi korban penindasan. Jadi korban yang pertama adalah ketika Ismail dalam kandungan, dia sudah mengalami penindasan, sebagai korban penindasan yang dilakukan oleh Sarai.
Kalau kita berpikir ya ini hal-hal kejadian-kejadian yang manusiawi, tentu saja apakah itu baik dan tidak baik, ini adalah suatu pertimbangan yang cukup rumit gitu ya. Kita bisa menilai mungkin kalau begitu Sarai begitu kejam dan segala macam, ini kita nggak ada di dalam sana, kita hanya bisa mengamati dan bisa menilai, terserah kita, terserah Anda ya. Tetapi hal yang kita harus yakini bahwa Yahweh, Tuhan Allah, Allah langit dan bumi, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini punya rencana untuk hal yang terjadi ini. Kemudian yang kedua, Ismail sudah lahir, kemudian dia juga menjadi korban yang berikutnya, yang kedua. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ke 14. Bertambah besarlah anak itu, ini Ishak ya konteksnya, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, Ismail namanya ya, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah, ya namanya sudah menjadi Sarah ya, bukan Sarai lagi. Ini nama yang diberikan oleh Tuhan. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya Ismail ya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Saudara-saudara, sahabat, keluarga dari channel Kabar-Kabar Baik, kalau kita melihat atau merenungkan cuplikan dari bagian kitab ini secara manusiawi, pasti Abraham juga merasa sesuatu yang sakit di dalamnya. Iya, ya, tidak hanya Hagar dan Ismail, tapi itu semua adalah rancangan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah ya, Khalik langit dan bumi, yang harus terjadi. Karena itu sahabat-sahabat, keluarga dari sahabat channel Kabar-Kabar Baik, Anda yang belum pernah membaca Alkitab secara utuh, kalau ingin tahu lebih banyak tentang hal-hal kejadian-kejadian awal dari dunia ini, bacalah kitab Kejadian lebih dahulu, baca seluruhnya ya. Kita akan menyampaikan secara hal-hal pokoknya saja, satu kitab, dan ini belum selesai. Nah, kita baru sampai di sini, dan ini hal yang menarik yang untuk kita ketahui, yang untuk kita semua ketahui, bahwa ternyata Alkitab ini adalah satu kisah yang pada akhirnya ketika kita membaca dan ketika kita berserah minta tuntunan Tuhan, minta tuntunan Roh Allah sendiri, Roh Allah Khalik langit dan bumi yang menciptakan alam semesta ini, kita akan menjadi tahu, kita akan disingkapkan, kita akan memahami bahwa apa yang kita baca itu adalah benar adanya. Itu adalah rancangan dari Allah sendiri untuk dunia ini. Jadi secara manusia pasti Abraham sakit juga. Ya, kita bisa bayangkan. Jadi meskipun Hagar ini adalah budaknya Sarah, dalam hal ini dikatakan mungkin juga istri kedua, atau kata lain mungkin semacam gundik dan segala macam ya. Tapi Ismail adalah darah dagingnya Abraham sendiri, dan dia harus mengusirnya ya bersama Hagar. Tentu ini ada hal panjang, pergumulan panjang semalaman ya Abraham ya, ketika dia
mendengar suara Sarah dan kemudian juga diperintahkan oleh Tuhan sendiri untuk mengusir Hagar dan Ismail. Jadi Ismail dikorbankan ya ketika dia masih dalam kandungan, yang pertama, dan yang kedua adalah ketika dia sudah berumur lebih dari 13 tahun. Ketika dia umur 13 tahun, dia disunat ya, bersamaan dengan Abraham waktu itu, karena itu sebagai tanda perjanjian. Kemudian ketika setelah Abraham sunat ya, sebagai suami melakukan hubungan, jadi kemudian Sarah mengandung. Jadi Ishak adalah anak yang lahir setelah tanda perjanjian. Sedangkan Ismail anak yang lahir sebelum ada tanda perjanjian dibuat antara Allah dengan Abraham. Iya, itu Ismail dikorbankan yang pertama waktu dia masih dalam kandungan, kemudian yang kedua dia dikorbankan untuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan Abraham, Sarah, dan Ishak, dan keluarga besar dari Abraham yang tentu ada cukup banyak budak atau pekerja pada waktu itu. Pengikut Abraham cukup banyak waktu itu, karena kalau tidak, dia tidak akan mungkin berani berperang kepada raja-raja di sekitarnya untuk membebaskan Sodom dan Gomora, di mana Lot dan istrinya ada pada waktu itu. Ini ada kisahnya. Nah, teman-teman, sahabat keluarga dari Kabar-Kabar Baik, silakan membaca kitab Kejadian, menarik sekali ya. Kemudian yang berikutnya, anak-anak Abraham dari keturah juga dikorbankan. Kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 6. Ini kita sudah pernah baca di tayangan berikutnya, tapi kita akan baca lagi, kita simak lagi. Dan yang pasti kalau teman-teman sahabat keluarga dari sahabat dari channel Kabar-Kabar Baik ini, silakan membaca kembali di dalam kitab Kejadian, membaca sendiri dan minta supaya Tuhan menyingkapkan pengertian, pemahaman, sehingga kita akan menjadi paham, kita mengerti, dan kita percaya ya. Anak-anak Abraham dari keturah dikorbankan, Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 6. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup, pada waktu Abraham hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Jadi setelah Hagar dan Ismail disuruh pergi, mungkin kata lainnya diusir ya, itu kata yang tidak enak, tapi disuruh pergi ya. Kemudian pada tahun tertentu ya, pada waktu tertentu, Abraham memiliki istri namanya Keturah dan punya anak-anak dari Keturah. Dan ketika sebelum Abraham meninggal, Abraham menyuruh mereka pergi, Keturah beserta anak-anaknya ini pergi meninggalkan Ishak dan Abraham. Ini tentu juga dikorbankan ya. Satu sisi pasti ada rasa yang tidak enak, ada rasa sakit di dalam hatinya, dalam hati Abraham maupun dalam hati Keturah dan anak-anaknya. Tapi ini adalah hal yang harus dijalani oleh mereka. Ini ketentuan yang sudah Tuhan tetapkan untuk mereka. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan Abraham selanjutnya terhadap anaknya Ishak. Ishak akan, dalam kurung akan ya, dikorbankan. Ini sebagai ketaatan Abraham kepada Allah. Kita akan baca, ada banyak bagian ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 9, tapi saya akan baca beberapa bagian saja, tidak semuanya. Bagian yang pertama kita akan simak. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman Tuhan, firman Yahweh, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih. Jadi pada saat ini
Abraham tinggal bersama Ishak. Ya, istri yang lain, anak-anak yang lain sudah nggak ada lagi. Jadi firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ya, ke tanah Moria, sebuah gunung kelihatan setelah 3 hari perjalanan. Cukup jauh tempat untuk Abraham mempersembahkan korban. Kemudian kita lompat ayat berikutnya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, anaknya yang tunggal itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, ini adalah faktanya yang diminta oleh Tuhan Yahweh adalah korban anak Abraham yang bernama Ishak. Meskipun pada kenyataannya tertulis di dalam kitab ini tidak jadi dikorbankan, tidak jadi disembelih. Kalau saja Tuhan membiarkan Ishak disembelih, ini nggak ada bedanya dengan kepercayaan masyarakat, orang atau raja-raja yang ada di sekitar Abraham waktu itu. Ya, jadi untung saja tidak. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan menggantikan Ishak dengan domba yang sudah disediakan oleh Tuhan sendiri. Ini juga adalah gambaran dari yang akan datang. Tentu pada waktu itu, bahkan pada waktu zaman Musa, pada waktu kitab ditulis, belum terbayangkan seperti apa yang jadi korban atau yang dikorbankan pada saat yang akan datang. Tetapi pada waktu itu firman ditulis sedemikian, dan ini adalah gambaran dari korban Yesus, anak domba Allah yang menjadi penebus dosa umat manusia. Karena itu Alkitab Perjanjian Lama itu ada berisi gambaran-gambaran, kiasan-kiasan, dan juga nubuat-nubuat yang harus digenapi. Perjanjian Baru adalah penggenapan dari Perjanjian Lama, bukan meniadakan. Injil itu menggenapi Perjanjian Lama. Dan kita tahu bahwa baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru berisi sangat banyak nubuat dan belum seluruhnya digenapi. Sementara dunia berjalan, satu demi satu nubuat yang disampaikan oleh Allah kepada umat manusia digenapi sampai pada akhir zaman nanti, sampai pada kedatangan Kristus yang kedua. Nah, karena itu saudara-saudara semuanya, teman-teman, sahabat, keluarga dari kabar-kabar baik, mari kita siapkan hati, kita sediakan hati kita untuk kita mencari kebenaran. Nah, sebagai ringkasan dari siapa yang dikorbankan oleh Abraham, kita akan saksikan video singkat berikut ini.
demikian saudara-saudara, sahabat, keluarga dari channel Kabar-Kabar Baik. Saya berharap kita semua tidak akan berdebat lagi, baik Anda yang sudah Kristen kepada yang lain, ya, kepada yang mungkin punya kisah yang mirip-mirip tetapi berbeda, bahwa untuk satu hal maka tidak mungkin ada dua kebenaran, pasti hanya satu yang benar. Dan saudara-saudara, sahabat, keluarga channel Kabar-Kabar Baik, inilah kabar baik, inilah kabar kebenaran. Dan saya menganjurkan, menyarankan, silakan saudara membaca secara lengkap di kitab Kejadian. Ada kisah-kisah yang lengkap, yang menarik. Lengkap dalam arti adalah untuk suatu tujuan dari Allah Khalik langit dan bumi untuk umatnya. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya.